Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Perpu itu untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Sejatinya ormas yang ada di Indonesia perlu diberdayakan dan dibina, namun masih ada kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah menerbitkan Perpu untuk mencegah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pemerintah melihat kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan membuat undang-undang baru. Mampukah Perpu itu merawat persatuan dan kesatuan bangsa? Lalu sejauh apa kekuatan Perpu tersebut mampu membubarkan ormas-ormas yang anti Pancasila dan ormas yang meresahkan masyarakat? Membahas hal tersebut kita akan mendiskusikannya bersama dengan Direktur Moderate Muslim Society Zuhairi Misrawi. Gusmis, selamat malam, terima kasih telah bersama kami. Selamat malam. Dan kami juga akan mencoba untuk menghubungi pakar hukum tata negara Refli Harun yang ada di kawasan Kota Tua Jakarta. Kita juga akan menghubungi melalui sambungan telepon dengan Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP PIP Yudi Latif. Kita belum tersambung. Kita mulai dulu dengan Gusmis. Gusmis, Perpu sudah diterbitkan, ya. Dan kemudian ini disebut-sebut paling tidak menjadi senjata ampuh bagi pemerintah untuk kemudian melawan ormas-ormas radikal yang anti Pancasila. Tapi kemudian apakah menurut Anda memang Perpu ini sebetulnya sudah urgen, sudah ada kondisi darurat begitu yang memang pemerintah harus betul-betul mengeluarkan ini karena memang kondisi sudah genting? Karena memang Perpu sejatinya seperti itu ya Gus Mis ya? Bagaimana menurut Anda? Ya, pertama nanti biar dari segi legalnya nanti Saudara Refli menjelaskan soal Perpu ini. Saya ingin menjelaskan soal kedaruratan tentang Perpu ini. Pertama, kita tahu bahwa tetangga kita Filipina sekarang sedang menghadapi satu masalah yang cukup pelik ya, di Marawi ya, di mana ISIS menguasai salah satu provinsi di Filipina dan Marawi, ya. Marawi itu, dan itu sudah sangat dekat dengan kita. Okay. Dan kita tahu bahwa salah satu jati diri atau bahasa kita jimatnya negara ini adalah Pancasila, dan oleh karena itu memang kita harus ke depan memperkuat kembali kesadaran tentang Pancasila ini. Yang kedua, saya kira Perpu ini merespon permintaan ormas-ormas Islam yang lain. Kita tahu bahwa NU plus 13 ormas meminta kepada pemerintah untuk mempercepat keluarnya dasar hukum yang memberikan legitimasi untuk memberikan sanksi. Kalau dalam bahasa Perpunya adalah sanksi administratif terhadap ormas-ormas yang diduga kuat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ormas itu secara eksplisit menentang ideologi negara, undang-undang dasar, konstitusi, negara kesatuan, dan bahkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu semata-mata merespon kegelisahan dari ormas-ormas yang terutama adalah Nahdlatul Ulama yang dibawa, di mana NU sejak tahun 35 dalam Muktamar Banjarmasin, lalu kemudian dalam Muktamar tahun 84 di Situbondo, dalam Munas Alim Ulama 2006 menegaskan Pancasila adalah final, adalah pilihan terbaik. Pancasila bukan syariat, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan syariat Islam. Baik, tapi apakah memang ormas-ormas radikal itu menurut dari sejumlah ormas yang kemudian mendesak supaya Perpu ini dikeluarkan, apakah memang ormas-ormas itu sudah menurut Gusmis ini sudah tahap yang sangat mengkhawatirkan? Sudah sampai tahap yang betul-betul mengancam Pancasila kita? Ya, misalnya Hizbut Tahrir ya, kalau kita lihat yang banyak diperbincangkan di salah satu buku Hizbut Tahrir, misalnya Mafahim Hizbut Tahrir, konsep-konsep Hizbut Tahrir disebutkan negara yang mayoritas Muslim tidak menerapkan hukum Islam, maka negara itu kafir. Itu jelas menohok jantung. Misalnya kita umat Islam, saya yang NU ini meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, ya kan? Which is dianggap tidak menerapkan hukum syariat Islam, maka saya bisa dianggap kafir dalam paradigma pendiri Hizbut Tahrir. Walaupun ini begitu banyak mereka tidak eksplisit, tapi dalam buku-bukunya misalnya Hizbut Tahrir juga sudah mempunyai konstitusi sendiri. Dustur Hizbut Tahrir, konstitusi Hizbut Tahrir. Lalu kemudian Hizbut Tahrir punya pandangan bahwa negara yang menerapkan demokrasi itu kafir, negara yang menerapkan demokrasi itu kafir.
Jadi misalnya pilkada yang kita lakukan, pilpres dan pileg, demokrasi yang kita disebut dengan kafir. Padahal sebagian besar umat Islam Indonesia adalah menerima demokrasi dan bahkan kita menjadi contoh negara Muslim yang sukses melaksanakan pemilu atau demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak bertentangan dengan Islam begitu? Persis. Dan sementara Hizbut Tahrir mengatakan demokrasi itu kafir. Bayangkan, berarti saya juga kafir dalam perspektif ini yang saya katakan bahwa pandangan-pandangan Hizbut Tahrir itu bisa menciptakan disharmoni, bisa menciptakan konflik di antara sesama warga Muslim sendiri, lebih-lebih nanti ketika terkait dengan warga non-Muslim. Baik, saya akan coba untuk tanyakan lebih lanjut mengenai hal ini dengan pakar hukum tata negara Refli Harun yang sudah tersambung dengan kita. Pak Refli, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Refli, kalau kita cermati Perpu adalah sejatinya diterbitkan kalau memang ada situasi yang mendesak, yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, ada unsur kedaruratan di sana. Apakah menurut Anda memang Perpu ini perlu untuk dikeluarkan oleh Presiden? Ya, sebenarnya ada aspek formil dan aspek material ya. Secara formil, Perpu itu bisa dikeluarkan kapanpun oleh Presiden, karena putusan MK memang demikian mengatakan. Jadi, yang namanya syarat Perpu itu cukup secara subjektif, Presiden mengatakan ada kegentingan yang memaksa. Lalu kemudian untuk mengatasi kegentingan tersebut, aturan hukum itu tidak ada atau tidak lengkap, sehingga bisa dikeluarkan Perpu. Nah, nanti objektivitasnya ada di DPR, political check-nya. Bahkan sekarang Perpu itu bisa diuji juga di Mahkamah Konstitusi, kendati belum menjadi undang-undang. Jadi ada political check, ada judicial check-nya. Tetapi sebenarnya dari sisi teori, Perpu harusnya dikeluarkan ketika DPR not in season, ya, tidak sedang mengadakan rapat seharusnya ketika mereka sedang reses. Tapi kita tahu sekarang DPR ada dan Perpu dikeluarkan. Tetapi apapun itu, Perpu secara formil sudah terbit dan kemudian sekarang tinggal menunggu DPR dan pihak-pihak tertentu yang mungkin akan mengajukannya ke MK kalau seandainya ada persoalan judicial check dan judicial check dan political check. Tapi ada hal lain yang sebenarnya saya concern ya. Concern saya adalah mengenai materi Perpu itu sendiri. Menurut saya, kalau saya lihat, kita jangan melihat jangka pendeknya ya. Kalau jangka pendeknya kita melihat misalnya organisasi semacam HTI, saya sepenuhnya setuju dengan bisnis ya, di sana. Tetapi saya sebagai orang hukum tata negara harus melihat ini dalam tataran hukumnya. Perpu ini menghilangkan yang namanya judicial proses, due process of law. Jadi sekarang pemerintah memiliki subjektivitas untuk membubarkan organisasi masyarakat. Kalau dia menganggap bahwa organisasi masyarakat tersebut bertentangan dengan hal-hal yang dilarang, termasuk bertentangan dengan Pancasila misalnya, maka pemerintah bisa mencabut status terdaftarnya dan mencabut status badan hukumnya tanpa melalui proses pengadilan lagi sebagaimana Undang-Undang Ormas yang sebelumnya. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau seandainya nanti negara kita kembali kepada era otoritarianisme, nah, ini kan bibit-bibit seperti ini kan tidak boleh tumbuh sesungguhnya. Maka kemudian dengan subjektivitasnya sendiri, pemerintah bisa membubarkan organisasi apapun dengan alasan bahwa dia melanggar larangan dan kemudian tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila. Padahal sebagai akademisi ya, saya mengatakan kalimat bertentangan dengan sesuatu atau dengan Pancasila itu haruslah bisa dilihat secara restriktif, jangan terlalu luas dan kemudian bisa ditafsirkan secara subjektif. Karena misalnya kita mengatakan bertentangan dengan Pancasila, bertentangan seperti apa? Karena kita tahu bahwa ketika kita melihat sila pertama, sila kedua, sila ketiga, 4 dan 5, itu kan juga masih mengandung sebuah interpretasi yang barangkali bisa orang sepakat, bisa tidak. Sebagai contoh misalnya, kalau kita memandang sila keempat, di antara partai-partai politik mengatakan yang namanya pilkada itu bertentangan dengan sila keempat, ya. Padahal hukum kita menganut pilkada misalnya. Jadi ada interpretasi seperti itu. Nah, karena itu menurut saya memang kita harus scrutinize betul, jangan sampai kemudian Perpu ini memunculkan justru bibit-bibit otoritarianisme karena kemudian mengentertain kebutuhan kita jangka pendek, tapi kita lupa bahwa jangka panjang demokrasi ini harus tetap terbangun dan consolidated. Baik, Pak Refli, apakah ini artinya ini merupakan kemunduran bagi demokrasi kita, Pak Refli?
Saya nih orang hukum tata negara ya, saya hanya melihat dari sisi aturan tanpa melihat organisasinya apa. Kalau dibandingkan dengan undang-undang ormas sebelumnya, ya jelas ini sebuah kemunduran. Karena kalau undang-undang ormas sebelumnya, pembubaran atau pencabutan status badan hukum ormas itu melalui sebuah proses, mulai dari pembinaan, peringatan, ya, lalu kemudian penghentian kegiatan, lalu kemudian permohonan kepada pengadilan untuk mencabut status badan hukum. Tetapi sekarang tidak demikian. Sekarang dihilangkan due prosesnya, dihilangkan proses pengadilannya. Cukup diserahkan kepada pemerintah untuk membubarkan suatu organisasi bila mana pemerintah menganggapnya bahwa organisasi tersebut melanggar larangan atau melanggar misalnya nilai-nilai Pancasila begitu. Saya ke Gusmis. Gusmis, Anda khawatir tidak kalau nanti suatu saat jangan-jangan pemerintah menyalahgunakan wewenangnya, membubarkan organisasi manapun yang kemudian dianggap katakanlah bertentangan dengan Pancasila? Ya memang karena itu pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah kalau kita lihat misalnya dalam konteks Hizbut Tahrir itu kan sudah hampir mayoritas ormas ya Islam ya di tanah air mendesak pemerintah karena ini bisa menciptakan konflik internal ya yang karena bagaimanapun kita lihat misalnya Libya hancur, kemudian Mesir, lalu kemudian Yaman ya kan, Syria, Irak itu karena ada doktrin takfiri, yaitu mudah mengafirkan orang lain yang tidak sejalan dengan itu. Nah kalau ini dibiarkan ke di Indonesia, maka dia berpotensi. Jadi kita melihat bahwa terorisme itu satu tangga, tapi ada tangga yang sebelum terorisme ada radikalisme. Maka radikalisme ini kalau bisa kita tarik kepada moderatisme, karena ketika dia gagal dia bisa menjadi satu pada terorisme. Nah oleh karena itu saya kira Perpu satu hal, tetapi yang jauh lebih penting adalah mereka-mereka yang selama ini sudah terjaring dengan ideologi radikalisme. Bagaimana dengan pengikut Hizbut Tahrir yang jumlahnya sangat banyak itu? Nah ini harus menjadi concern di luar concern Perpu ini. Karena Perpu itu persoalan legal formal organisasi, tapi persoalan ideologi ini menjadi tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu menurut saya memang dalam hal ini kita hidup di era demokrasi, tidak mudah kita akan memberhentikan atau membubarkan ormas, karena pasti seperti kata Refli tadi itu akan banyak dinamika perdebatan. Kalau melihat dalam kasus Hizbut Tahrir ini sudah hampir menjadi concern dari sebagian besar ormas Islam di Indonesia agar pemerintah mengambil langkah-langkah hukum untuk kembali menjadikan Pancasila sebagai pijakan kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Baik, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Perantauan Talk akan segera kembali. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah jika pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam menertibkan ormas anti-Pancasila sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Menurut Wiranto, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017 karena undang-undang yang sebelumnya dianggap tidak lagi memadai. Untuk mengetahui seperti apa lengkapnya Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas, rekan Eliza Hasan akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Eliza, silahkan. Baik, terima kasih Kevin Egan. Pemirsa, kita akan melihat beberapa alasan mengapa akhirnya pemerintah menggantikan Perpu Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 menjadi Perpu nomor 2 tahun 2017 ini. Jadi kita lihat dari sisi administrasi, di sini adalah kelemahan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas, di mana di sisi administrasi adalah Undang-Undang ormas tidak mengatur terkait meluasnya ormas yang bertentangan baik dari sisi norma hukum, sanksi, dan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu juga Undang-Undang Ormas tidak mengatur mengenai pemberian izin dan pencabutan izin yang seharusnya berasal dari lembaga atau institusi yang sama. Itu adalah dari sisi administrasi. Kalau kita lihat dari sisi definisi, kelemahan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 adalah ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila tidak hanya ateisme, komunisme, dan Marxisme, Leninisme,
Ini kalau kita lihat, tapi ini salah satu definisi dari kelemahan Undang-Undang Nomor 17. Nah, apa alasannya sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017? Kita lihat di sini alasan penerbitan dari undang-undang atau terbitnya penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Yang pertama adalah tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 139 garis miring PUU 7 tahun 2019, di mana yang kedua adalah Perpu diterbitkan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dilanjutkan dengan Perpu bisa diterbitkan jika kekosongan hukum tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru. Selanjutnya terkait dengan ormas itu sendiri. Ini kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 terkait dengan ormas, di mana terkait dengan pembubaran ormas di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengatakan bahwa memberi peringatan tertulis sebanyak 3 kali. Lalu kemudian pembubaran ormas dilakukan melalui putusan pengadilan, dan yang tahap berikutnya adalah kita lihat di sini tidak mencakup kegiatan ormas yang nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menggantikan eksistensi NKRI. Lalu kemudian yang keempat adalah lembaga pemberian pengesahan tidak diberi kewenangan mencabut izin ormas. Sementara itu kalau kita lihat di sini untuk Perpu Nomor 2 Tahun 2017 terkait dengan pencabutan ormas ini, tahap pertamanya adalah apabila ormas memberikan peringatan 1 kali, ini terkait dengan memberikan peringatan 1 kali dalam waktu 7 hari sejak peringatan diterbitkan, lalu kemudian pengadilan tidak diperlukan untuk membubarkan ormas. Dan selanjutnya Undang-Undang Ormas tidak memadai untuk mencegah ancaman terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perpu bermaksud untuk mendiskreditkan ormas Islam. Lalu ada Perpu tidak mencederai keberadaan ormas Islam dan Perpu untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya kita lihat di sini adalah ormas anti Pancasila. Ya, ini adalah beberapa ormas-ormas yang dikatakan bahwa ormas ini merupakan ormas anti Pancasila. Kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatannya mengancam eksistensi bangsa dan kegiatannya menimbulkan konflik di masyarakat. Dan kita lihat untuk kronologi pembubaran ormas anti Pancasila itu sendiri di bulan Mei 2017 pemerintah umumkan pembubaran HTI. Lalu 10 Juli 2017 Presiden terbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas. Dan di 12 Juli 2017 pemerintah umumkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas. Demikian Kevin Egan yang bisa saya sampaikan terkait dengan akhir ormas anti Pancasila ini, dan data-datanya terkait dengan kelemahan dan beberapa alasan lainnya mengapa akhirnya pemerintah mengubah dari Undang-Undang atau Perpu Nomor 17 2013 menjadi Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Eliza. Saya kembali kepada Saudara Refli. Pak Refli, kalau menurut Anda ada urgensitas sebetulnya untuk melawan terorisme yang kemudian diakari oleh radikalisme, dan kemudian mungkin pemerintah memang memerlukan langkah yang cepat untuk melakukan pembubaran. Apakah memang menurut Anda Undang-Undang pada nomor 17 tahun 2013 ini tidak lagi memadai, tidak lagi kemudian relevan dengan situasi negara pada saat ini di mana kemudian tindakan terorisme begitu bergerak begitu cepat? Pak Refli. Iya, kalau saya mau appeal ya, kita kan harus bicara mengenai di satu sisi perlindungan konstitusional, bahwa yang namanya berserikat dan berkumpul membuat organisasi itu adalah hak konstitusional. Tapi di sisi lain memang tidak boleh ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila atau dengan Undang-Undang Dasar misalnya. Nah, pertanyaannya adalah siapa, pihak mana yang bisa menafsirkan bahwa sebuah undang-undang, sebuah ormas itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
Kalau di dalam undang-undang ormas yang lama yang bisa menafsirkan tersebut adalah pengadilan, sehingga ada proses due process of law. Dalam hal ini peran pemerintah adalah mengajukan kepada pengadilan. Nah, dalam Perpu sekarang yang bisa menafsirkan itu adalah pemerintah sendiri. Coba bayangkan kalau pemerintahnya otoriter suatu saat ya, kita kan tidak boleh hanya karena jangka pendek kita melupakan jangka panjang, karena perjuangan untuk merawat dan menjaga demokrasi itu perjuangan yang luar biasa ya. Tapi begini, kalau kita mau berkompromi, saya suka ingin mencari solusi. Sebenarnya perpunya harusnya tidak bunyi demikian. Harusnya ya tetap diikuti proses due process of law yang diatur dalam undang-undang keormasan, tetapi ada klausul yang mengatakan bila mana pemerintah menganggap ada tindakan-tindakan tertentu yang urgent ya untuk segera misalnya melakukan pencabutan status badan hukum, maka pemerintah bisa melakukannya tanpa harus melalui prosedur biasa yang diatur dalam undang-undang ormas sebelumnya. Nah, terhadap tindakan pemerintah yang karena kondisi mendesak tersebut tetap disyaratkan adanya di judicial check. Nah, begitulah cara kita bernegara yang berdasarkan pada hukum. Karena kalau kita negara berdasarkan pada hukum, mendasarkan segala sesuatunya kepada kebijakan pemerintah, maka kita tahu bahwa yang namanya power tends to corrupt. Kita tahu ya, abuse of power itu sangat mungkin terjadi. Sekarang kita barangkali mengapplausnya, karena itu sepertinya seolah-olah perpu terhadap organisasi tertentu, padahal sama sekali tidak menyebut organisasi apapun sesungguhnya. Itu perpu yang sifatnya umum saja ya, yang bersifat untuk siapa saja, untuk ormas mana saja, dan hak subjektif untuk menafsirkan apakah ini bertentangan dengan Pancasila atau tidak semata-mata adalah hak subjektif pemerintah. Dan ini yang menurut saya yang dalam kacamata negara demokrasi dan negara hukum justru quote-unquote agak berbahaya sesungguhnya. Tapi sekali lagi, cara pandang kita jangan jangka pendek, jangka panjang. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan organisasi seperti Hizbut Tahrir itu? Makanya saya katakan tadi, harus ada klausul yang memungkinkan bisa bubar terlebih dahulu, lalu kemudian baru bisa di-challenge oleh pengadilan, ke pengadilan oleh organisasi yang bersangkutan. Tapi kalau prosedurnya biasa, tidak ada hal yang urgent, mendesak, maka prosedur undang-undang ormas lama lah yang dipakai begitu. Baik, Gusmus, kalau menurut Anda sendiri sebetulnya perpu yang dikeluarkan ini mengancam golongan tertentu tidak sih? Kita tahu ada beberapa golongan yang kemudian bersuara bahwa ini jangan-jangan memang ditujukan pemerintah untuk terhadap golongan tertentu, terhadap keyakinan tertentu, bahkan mungkin umat Islam merasa terancam. Ya, memang begini, karena kita kan punya trauma masa lalu juga ya. Dan kita tadi itu disebutkan hidup di era di mana kita sangat menghargai hukum, kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, bahkan juga kebebasan beragama. Tetapi memang juga kita berharap ada ketegasan dari pemerintah yang sekali lagi terkait dengan ideologi ya. Karena concern dari Perpu ini adalah ormas-ormas yang anti Pancasila. Saya kira identifikasinya tidak terlalu sulit ya. Ada banyak data-data, pemerintah juga bisa melihat ormas-ormas, dan ini tentu saja kebalikannya mengajak semua ormas, marilah kita menjadikan Pancasila sebagai pijakan bersama. Kira-kira makna implisit ya dibalik dari Perpu ini gitu. Jadi tapi acuan untuk menentukan ormas mana yang kemudian radikal, ormas mana yang non radikal, itu apakah sudah cukup jelas sebetulnya? Tentu memang platform kan ya. Ini kan kalau kita melihat kepada simptom-simptom ya, gejala-gejala dari kelompok radikal itu kan bisa dibaca ya, dari bagaimana ekspresi publiknya, lalu kemudian memang misalnya banyak kan kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, atau terafiliasi kelompoknya Baru Naim, Jamaah Ansor Daulah dan lain-lain gitu kan. Selama ini memang undang-undang tidak bisa menyentuh kelompok-kelompok ini yang secara tegas mempunyai ideologi anti Pancasila. Jadi memang ada plus minusnya dengan ini. Kekhawatiran kita memang seperti dikatakan oleh Fri Harun bahwa undang-undang ini bisa digunakan secara salah kaprah suatu saat gitu kan untuk mengukur sejauh mana. Tetapi menurut saya memang kalau concernnya adalah anti Pancasila, saya kira memang bagi kita tidak begitu sulit untuk mengidentifikasi kelompok. Lagi pula saya kira memang
Ini sudah tuntutan dari ormas-ormas Islam ya, terutama Nahdlatul Ulama dan 13 ormas lainnya. Supaya pemerintah mengambil langkah tegas karena situasinya di bawah sangat mengkhawatirkan. Bagaimana dengan ormas-ormas yang kita tahu faktanya punya track record yang banyak melakukan kekerasan? Apakah itu juga bisa dikatakan radikal? Kalau dari ormas ini kan anti Pancasila, jadi concernnya kepada Pancasila. Kalau soal dengan kekerasan nanti ada undang-undang lain yang mengatur. Kalau ormas-ormas yang selalu menggunakan kekerasan atau ujaran kebencian, ada undang-undang yang lain. Saya kira levelnya adalah penegakan hukum ya, bahwa siapapun tidak boleh menggunakan kekerasan dan melukai atau melakukan kejahatan terhadap orang lain. Baik, saya kembali kepada Pak Refli. Pak Refli, kalau menurut Anda sebetulnya ruang-ruang apa yang kemudian bisa digunakan bagi ormas yang mungkin merasa nantinya di masa depan merasa bahwa mereka sebetulnya tidak anti Pancasila? Apakah memang ada ruang itu supaya mereka bisa memberikan pembelaan diri ketika nanti Perpu ini sudah berjalan? Bagaimana, Pak? Iya, saya harus luruskan dulu ya. Saya baca perpunya. Ini perpu ini bukan hanya soal anti Pancasila, tapi ada sejumlah larangan di mana konsekuensinya ormas itu bisa dibubarkan. Sebagai contoh misalnya, di sini dikatakan misalnya ada yang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan ya. Jadi poin yang larangan menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila itu poin terakhir saja dari banyak poin yang diatur di sini. Sehingga sebenarnya alasan untuk membubarkan ormas itu tidak hanya karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, tapi ada hal-hal lain yang nanti bisa selengkapnya dibaca dalam Perpu tersebut. Nah, sekali lagi ya, saya hanya mengatakan bahwa dalam negara hukum, dalam negara demokratis, biasanya yang namanya keterkaitan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul ini biasanya tidak diputuskan oleh pemerintah sendiri, tapi diputuskan melalui namanya due process of law, ya, oleh pengadilan, biasanya begitu. Nah, sekarang masalahnya, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan terhadap mereka yang berkeberatan? Ya, yang bisa dilakukan tentu tadi saya katakan, ada judicial check-nya ke Mahkamah Konstitusi dan ada political check-nya ke DPR. Kalau DPR nanti kemudian menolak Perpu ini, maka kemudian Perpu ini kan tidak bisa menjadi undang-undang. Kalau seandainya nanti Perpu ini menjadi undang-undang, masih ada pihak yang bisa melakukannya atau mengajukannya kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, saya berharap sebenarnya di masa depan ya, agar kemudian tidak berlarut-larut di pengadilan dengan prosesi misalnya banding, kemudian kasasi, peninjauan kembali dan lain sebagainya, dan memunculkan ketidakpastian, ya harusnya hal-hal seperti ini bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ya harusnya. Jadi memang kita tahu bahwa salah satu fungsi MK itu adalah membubarkan partai politik, tetapi memang sebenarnya tidak terkait sama ormas. Hanya saya kira reinterpretasi terhadap fungsi MK itu perlu dilakukan, walaupun tanpa mengubah konstitusi. Ini perkara yang memang tidak mudah dijelaskan karena perlu cara berpikir progresif dan lain sebagainya. Tapi intinya sekali lagi saya katakan, saya hanya memperingatkan sebagai orang yang belajar hukum ya, bahwa apa yang ditempuh dengan Perpu ini sebenarnya tidak benar dari sisi konstitusional perspektif, dari sisi perspektif rule of law atau negara hukum. Tapi saya paham sosiologi masyarakat saat ini kan terlalu melihat Hizbut Tahrirnya, melihat organisasi-organisasi yang dianggap anti Pancasila. Tapi kan suatu saat bukan tidak mungkin hal ini kemudian akan digunakan oleh pemerintah yang berkuasa untuk memberangus underbow organisasi massa dari partai politik tertentu untuk menghilangkan persaingan politik dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya menjadi tidak baik, menjadi bahaya bagi negara hukum Indonesia begitu. Pak Refli, tapi apakah ini berarti bahwa ormas-ormas yang mungkin dianggap anti Pancasila atau bahkan mungkin alasan-alasan yang lain yang kemudian nanti dibubarkan oleh pemerintah tidak memiliki senjata untuk membuktikan bahwa sebetulnya mereka itu sebetulnya tidak bertentangan dengan undang-undang? Ya itulah, kalau menggunakan Perpu ini mereka tidak punya senjata lagi. Kalau menggunakan ormas yang lama kan karena diajukan ke pengadilan, mereka kan akan bisa defense, mereka menjelaskan ya. Mereka bisa menunjuk pengacara dan lain sebagainya. Tapi melalui Perpu ini tidak ada. Semuanya diserahkan pada subjektivitas pemerintah
yang mungkin ketika memutuskan boleh mendengarkan boleh tidak karena tidak ada mekanisme yang mengaturnya secara rigid, lalu kemudian kesimpulan pemerintah itu kemudian membuat sebuah organisasi dicabut status badan hukumnya dan kemudian terhadap itu tidak ada challenge di pengadilan. Itu paling tidak yang saya baca ya, karena Perpu ini kan baru, kita harus baca hati-hati. Tapi sepanjang yang saya baca memang tidak ada mekanisme, kalau sudah dibubarkan ya sudah, begitu saja. Baik, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, Prime Time Talk akan segera kembali. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog. Saya ke Gusmis dulu. Gusmis, kalau menurut Anda, apakah memang untuk memerangi organisasi radikal ini memang perlu dengan cara seperti itu? Paling tidak, lembaga yang menerbitkan izin juga harus memiliki kewenangan untuk membubarkan. Dan kemudian ada jalan-jalan yang dirasa lebih ringkas gitu dibandingkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Apakah memang cara itu yang harus digunakan untuk melawan organisasi? Ya, saya masih ingat ketika undang-undang ini digodok di DPR ya. Memang dari kami sudah mengingatkan ya bahwa tentang legalitas perlunya organisasi itu secara eksplisit mencantumkan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang kita dengan 4 pilar berbangsa bernegara itu. Kita dulu mendesak itu, lalu kemudian kita mendesak supaya proses pengadilannya itu tidak berbelit-belit ya, seperti yang ada peringatan, kemudian peringatan tertulis, lalu ada proses yang itu bisa ditempuh secara 1 tahun. Kita proses supaya lebih cepat ya. Memang tadi itu harus ada due process of law seperti dikatakan oleh Rafli gitu, tapi prosesnya tidak berbelit-belit, mekanisme lebih mudah gitu bagaimana pengadilannya. Tetapi kan kemudian perdebatannya di situ ada 2 kelompok yang menolak. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang memang tidak meyakini ideologi Pancasila, mereka keberatan ya. Lalu kemudian yang kedua adalah kelompok HAM, hak asasi manusia seperti Kontras dan lain-lain juga. Jadi kelompok yang di sana juga menolak, kelompok yang HAM juga menolak. Terjadilah kompromi undang-undang itu. Nah sekarang kita melihat ada kegentingan. Tadi disebutkan soal Hizbut Tahrir Indonesia itu. Di banyak negara sudah dilarang, tetapi di kita masih tidak kan. Nah lalu kemudian ada celah hukum di sana sehingga turunlah Perpu. Memang ini penjelasannya agak banyak juga, saya baru tahu ya soal ormas-ormas yang harus dilarang di situ. Concern saya adalah memang adalah kelompok-kelompok radikal ya. Kelompok-kelompok yang secara eksplisit ya ingin menafikan, menegasikan Pancasila. Ini yang sangat berbahaya sekali. Padahal Pancasila adalah kekuatan kita dalam berbangsa dan bernegara, dan yang menjadikan Indonesia itu masih ada seperti sekarang ini. Baik, saya kembali ke Pak Refli. Pak Refli, kalau kita mencermati memang ada sejumlah kelemahan di dalam Perpu ini, lalu kemudian menurut Anda apakah nanti Perpu ini nanti bisa lolos di DPR, mengingat kita tahu bahwa ini menghilangkan proses pengadilan tadi? Ya, kalau misalnya cara pandang para anggota DPR mayoritas hanya ditujukan kepada HTI ya, atau misalnya kelompok-kelompok yang dianggap radikal, saya kira bisa saja akan lolos. Pertarungannya kan akan soal berapa besar kelompok kanan, berapa besar kelompok kiri ya, atau kelompok kanan yang lebih moderat misalnya. Tetapi concern saya bukan di sana. Concern saya adalah kita tidak boleh memupuk benih-benih otoritarianisme. Tentu radikalisme tidak boleh ya. Atau otoritarianisme juga tidak boleh. Karena itulah kemudian kita harus hati-hati betul. Kita harus membedakan antara organisasi di satu sisi dengan tindakan orang di sisi yang lain, yang kadang-kadang kita tidak bisa bedakan. Yang namanya berserikat dan berkumpul, walaupun organisasinya itu tidak bertentangan dengan Pancasila, katakanlah sesuai dengan azas Pancasila dan lain sebagainya, tetapi kalau organisasi itu kemudian melakukan kekerasan, maka kemudian orang yang melakukan kekerasan itu bisa diproses secara pidana. Jadi walaupun misalnya dia organisasi, katakan organisasi sosial, tapi kemudian ketika pengurusnya kemudian melakukan kekerasan, maka pengurusnya bisa dibawa ke meja hijau tetap.
Tapi organisasinya sendiri dalam sebuah negara hukum, kalau mau dibubarkan biasanya harus ada due process of law yang harus dipahami bahwa organisasi tersebut berbeda dengan orang yang kemudian mengurus organisasi, begitu. Baik, Pak Refli, ini terakhir. Jadi kalau menurut Anda sebetulnya bunyi Perpu yang ideal seperti apa? Kalau kita mencermati mengenai sebelah kiri, kita tahu ada tindakan radikalisme yang kemudian begitu meningkat, perlu penanganan dengan cepat, tapi kemudian sebelah kanan kita juga pengen kehidupan demokrasi kita juga berjalan dengan lebih maju, begitu. Bagaimana? Yang ideal seperti apa sebetulnya, Pak Refli? Ya, saya merasa aneh ya. Saya merasa aneh kalau ada tindakan radikal yang kemudian polisi ya atau penegak hukum merasa tidak ada tool untuk kemudian menindaknya. Nggak bisa. Kalaupun dia kemudian katakanlah ya, dia bahkan misalnya anggota DPR, anggota partai politik yang jelas-jelas memang di-endorse oleh negara, tapi dia melakukan tindakan yang radikal, tindakan yang melanggar hukum, ya tetap bisa diproses dia. Tapi partai politiknya kan tetap. Jadi kita harus membedakan antara orang dan organisasi. Tapi kalau organisasinya itu memang betul-betul bertentangan dengan Pancasila, saya tadi kan mengajukan alternatif. Ada proses biasa, ya, di mana proses biasa tersebut ada step by stepnya, ada proses yang khusus. Tapi proses khusus ini bisa juga dicek melalui judicial check, due process of law. Jadi cara berpikir hukum dan cara berpikir rule of law ini memang saya kira kita harus tetap pegang. Jangan sampai karena kita berpikir jangka pendek, lalu kemudian kita melupakan bagaimana menjaga demokrasi yang sudah susah payah kita tegakkan sejak tahun 98 ini. Begitu. Baik, Pak Refli, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time Talk. Selamat malam, Pak Refli. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu saya ke Gusmis dulu. Gusmis, kalau menurut Anda kemudian kalau nanti Perpu ini betul-betul berjalan begitu, ada muncul kekhawatiran tidak nih nanti di tengah-tengah masyarakat, wah kita kalau bikin ormas nih nanti berbahaya nih, jangan-jangan nanti dianggap anti Pancasila nih. Efeknya bisa sampai sejauh itu tidak sebetulnya, Gusmis? Ya memang harus punya kesadaran ya, bahwa kita bernegara, berbangsa itu punya falsafah, punya dasar negara, yaitu Pancasila. Itu adalah warisan dari pendiri bangsa yang sangat luar biasa kepada kita semua. Nah, marilah kita, ormas apa yang kita dirikan, betul-betul dalam rangka membumikan Pancasila, dalam rangka mengarus utamakan, ya kan? Dalam rangka memasyarakatkan, mengarus utamakan Pancasila kepada setiap generasi kita itu. Karena bagaimanapun kita hidup di Indonesia yang beragam dari segi suku, dari segi agama, dari segi bahasa, ya kan? Itu menjadi salah satu kekuatan bangsa ini. Bayangkan kalau semua itu ibarat sebuah orkestra itu menjadi orkestra yang dipadukan kekuatannya, ya kan, maka itu akan menjadi harmoni seperti kita lihat di dalam olahraga bulu tangkis antara Tontowi Ahmad dengan siapa? Liliana Natsir gitu kan, Butet gitu kan, yang satu non muslim, Kristen yang satu Islam, padu ganda campuran. Itu kan menjadi kekuatan, membawa harum nama bangsa. Simbol kemajemukan kita itu Pancasila. Jadi oleh karena itu memang ini mengingatkan kepada kita semua pentingnya Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Terus yang kedua saya kira memang kita harus hati-hati betul ya. Kita tidak ingin kembali kepada otoritarianisme di masa lalu. Di mana ada indoktrinisasi ya, di mana Pancasila digunakan sebagai alat oleh kekuasaan untuk itu. Tetapi saya kira memang yang jauh lebih penting sekali lagi saya katakan adalah bahwa Perpu ini soal legalitas, ya kan, soal legalitas hukum karena dicabut itu hukum landasan hukum organisasinya gitu. Tapi yang penting adalah orang-orangnya. Orang-orangnya bagaimana ini? Ini kan tugas berat sekali. Maka kalau ada Kang Yudi Latif sebagai kepala UKP PIP itu, maka bagaimana mengajak kembali untuk kembali ke Indonesia, kembali kepada Pancasila, merasakan ya betapa nikmatnya hidup di Indonesia, di mana keragaman itu menjadi kekuatan bagi bangsa ini. Jadi menurut saya memang masih banyak tugas sambil lalu nanti bagaimana kalau saya mendengar hari ini Hizbut Tahrir akan melakukan judicial review ke MK. Prosesnya akan sangat menarik, akan dilihat oleh MK seperti apa. Tetapi setidaknya pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan Pancasila, untuk menyelamatkan bangsa ini, supaya semua ormas, semua kelompok
itu sadar betul betapa pentingnya Pancasila dalam berbangsa bernegara. Oke, sayang sekali kita tidak bisa tersambung dengan Yudi Latif ya, Gusmis. Tapi kemudian begini, kalau misalnya memang kita membuat ormas, lalu kemudian dalam kesehariannya pun tidak merasa bahwa itu anti Pancasila, tidak perlu khawatir juga kan? Iya, santai saja kalau dia sudah betul-betul pijakannya Pancasila, saya kira ya sederhana saja begitu. Jadi memang tidak perlu terlalu berlebihan. Dan kita juga harus yakin bahwa memang pemerintah tidak akan mungkin mengambil langkah se-ekstrim itu membubarkan organisasi manapun yang kemudian dianggap bertentangan dengan dia gitu ya. Iya betul. Kita lihat misalnya sekarang kan kita ini demokrasi kita lambat laun mengalami perbaikan. Dari segi kita punya DPR yang mengawasi, eksekutif kita juga punya yudikatif ya kan. Ada MK di situ gitu. Lalu kemudian ada masyarakat sipil juga gitu. Ada media yang sangat terbuka seperti ini. Jadi kok kayaknya kalau kita kembali ke otoritarisme itu sudah sangat tidak mungkin, tidak ada ruang di situ, ya kan? Tidak ada ruang di situ. Maka menurut saya memang proses-proses ini ya kita harus lalui bersama untuk memberikan penyadaran kepada setiap warga negara. Sekali lagi, concern saya adalah bahwa kita membutuhkan Pancasila sekarang dan yang akan datang. Baik, sekarang begini, Gusmis. Kira-kira ini memang tidak hanya ditujukan kepada organisasi tertentu termasuk dengan HTI, tapi saya ingin tanyakan kira-kira ketika nanti HTI betul-betul resmi dibubarkan, ini kemudian menurut Anda apakah memang anggota HTI yang jumlahnya sudah begitu banyak itu akan semudah itu tahu pindah ke Pancasila? Kemana kemudian mereka akan berkumpul ketika misalnya katakan organisasi itu dibubarkan? Bukankah mereka akan membentuk nama-nama yang lain dan kemudian itu malah tidak terlacak sebetulnya oleh pemerintah? Ya memang yang perlu diantisipasi adalah backfire ya, dari kelompok-kelompok seperti ini. Maka diperlukan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis kepada mereka. Jangan kemudian mengeksklusi mereka, menyingkirkan mereka, mengisolasikan mereka. Tetapi bagaimana mengajak mereka, bersahabat mereka dengan mereka, berdialog kembali. Betapa mahalnya Pancasila ini, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Pancasila bagi kita semua ini. Tanpa kehilangan identitas kita sebagai orang yang beragama, orang yang berlatar belakang daerah, suku, ya kan. Tetapi kita merasa nyaman sebagai sebuah bangsa yang antara satu kelompok dengan kelompok lain saling membahu-membahu. Maka terjadilah apa yang kita sebut dengan gotong royong. Maka oleh karena itu pendekatan terhadap organisasi satu hal. Tetapi pendekatan terhadap orang-orang tadi itu yang terlibat dalam kelompok-kelompok radikal. Kalau kita melihat misalnya ada banyak faktor kenapa orang menjadi radikal, ya kan? Ada faktor kemiskinan, ada faktor karena tidak tahu, ada faktor karena isolasi selama ini. Maka apa yang kita sebut dengan deradikalisasi, pendekatan-pendekatan humanis terhadap mereka itu menjadi sangat penting. Saya pernah bertemu dengan orang-orang NII, ya, Negara Islam Indonesia. Mereka mengatakan kami ingin kembali ke Pancasila, tapi kami tidak bisa membuat IKTP. Iya, karena dia sudah teridentifikasi. Sederhana itu. Kami ingin kembali ke Pancasila, tapi kami tidak bisa membuat KTP. Kami dikejar-kejar terus karena orang tuanya gitu. Dan kakek neneknya dulu seperti itu. Maka pendekatan-pendekatan humanis. Jadi pendekatan sekali lagi Perpu ya yang dikeluarkan ini kan pendekatan legal formal. Tapi ada pendekatan lain, pendekatan humanis tadi itu terhadap mereka-mereka yang terjaring dengan kelompok-kelompok yang radikal ini. Baik, terakhir mungkin Gusmis, pengawasan seperti apa dari masyarakat yang idealnya sebetulnya harus diberlakukan baik kepada pemerintah supaya nanti pada saat pemerintah betul-betul menjalankan Perpu ini tidak seenak-enaknya kemudian membubarkan organisasi tertentu yang mungkin dianggap berlawanan, tetapi sisi yang bersamaan kita juga membantu untuk mengawasi tumbuhnya radikalisme di tengah-tengah kita. Bagaimana? Ya, saya kira memang pemerintah harus hati-hati ya, tidak ceroboh dalam mengambil langkah. Tentu sangat baik kalau ada konsultasi dengan DPR, dengan kelompok masyarakat sipil juga dalam mengambil keputusan sehingga legitimasinya kuat. Yang kedua, saya kira pemerintah memang harus bertanggung jawab ya. Tidak hanya gebukin orang, tetapi juga tadi itu mengharus utamakan. Saya berharap seperti UKP PIP bekerja dengan sangat baik, didukung oleh pemerintah sepenuhnya itu karena bagaimanapun sejak reformasi 99 sampai sekarang ada kurun waktu sekitar hampir 18 tahun nih kita
terlena dan melupakan Pancasila sehingga terjadilah apa yang terjadi di Republik ini dengan hiruk pikuk pilkada dan lain-lain. Maka ini membangunkan kita kesadaran kita bersama bahwa Pancasila tidak hanya menjadi palu godam yang memukul kelompok organisasi, tetapi merangkul juga, mengajak juga, tentu saja aspek social justice, keadilan sosialnya itu sangat penting sekali karena bagaimanapun kelompok-kelompok itu muncul juga karena ada faktor ekonomi dan lain-lain, dan karena itu pemerintah juga harus melihat dari segi seperti kata Presiden Jokowi, memang orang-orang yang radikal ini memang harus digebuk begitu kurang lebih kata-katanya. Baik, terima kasih Gusmis telah bergabung sama kami. Selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa, saat lagi Anda dapat menyimak Connected 60. Demikianlah Primetime Talk pada kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Egan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.